para hadirin sekalian, sekarang nih kita akan menuju pada narasumber keempat, yakni Bapak Rio, yang mana beliau akan berfokus pada beberapa poin pembahasan. Yang pertama, eksplorasi bentuk PT Perangan di Amerika Serikat, perbedaannya, dan dampaknya. Yang kedua, kita juga akan mendiskusikan mekanisme likuidasi dan kepalitan PT Perseorangan dibandingkan dengan PT lainnya. Tadi mungkin di kolom chat ada yang bertanya ya, bagaimana jika PT Perseorangan ini terkena kepalitan? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Rio ya. Yang ketiga, merupakan potensi sanksi jika keuntungan PT Perseorangan ini melampaui keuntungan perundang-undangan, melampaui ketentuan dari perundang-undangan. Kita semakin penasaran dan kayak, gimana ya kalau misalnya terjadi seperti ini? Gimana ya kalau terjadi yang seperti itu? Tentu saja, oleh karena itu, berlama-lama kepada Bapak Rio dipersilahkan. Halo, Halo Bapak. oke, suaranya clear ya. Iya, Oke, clear. oke, selamat siang semuanya. Salam hormat dari saya untuk Pak Andi, Pak Adrian, Mas Sony juga, sama tim BLC ya, Ketua BLC dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah mengadakan acara ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami juga untuk mengisi acara untuk sore hari ini. Saya izin, ini boleh nggak saya aja yang share screen? Boleh, boleh Bapak. Boleh ya? Silahkan. Oke, clear ya. Oke, mungkin sebenarnya saya tidak terlalu panjang ya materi saya dibandingkan kawan-kawan yang lain ya. Karena memang fokus yang terakhir itu mungkin sedikit insight mengenai bagaimana sih kalau misalnya di Amerika. Saya mungkin lanjut aja langsung ya. Jadi kalau misalnya di Amerika ini menarik. Jadi di Amerika ini dia ada beberapa, sebentar. Di Amerika itu ada beberapa jenis tipe perusahaan ya. Jadi pertama kita bisa sebut sebagai sole proprietorship, kemudian kedua itu ada LLC, kemudian itu ada corporations untuk C Corp. Nah, jadi kalau ini saya mendefinisikan hanya untuk, mengerucutkan hanya untuk yang konteksnya adalah perorangan. Jadi kalau di Amerika itu juga sebenarnya mengenal ada namanya single economic entity ya. Jadi ada namanya separate legal entities, ada juga namanya single economic entities. Single economic entities itu apa sih maksudnya? Konsep single economic entities adalah adanya sebenarnya penyatuan antara hubungan ekonomis antara perorangan atau owner dengan bisnisnya. Sehingga ketika dia melakukan kegiatan usahanya atau perusahaannya melakukan kegiatan usaha, baik itu secara perusahaannya satu, perusahaannya dua, perusahaan tiga, dan kemudian dianggap dia memiliki satu owner ya, atau satu beneficial owner, maka itu secara tax treatment-nya, itu bisa dianggap satu kesatuan. Kalau di Indonesia itu kan semua kita mengenal seperti entities ya, artinya di mana perorangan itu pasti dia itu mau berapapun perusahaannya, itu pasti ketika kita berbicara badan hukum, itu pasti terpisah kekayaannya. Di Amerika enggak, di Amerika itu bisa terpisah, bisa enggak. Nah, di sini saya mengerucutkan pertama konsepnya itu ada namanya sole proprietorship. Jadi sole proprietorship itu adalah sebenarnya bisnis di mana seseorang itu ketika dia melakukan kegiatan bisnisnya, dia mendapatkan income dan segala macam, maka kegiatan usahanya freelancer dan lain-lain, maka dia sudah dianggap sebagai sole proprietorship. Itu tidak perlu didaftarkan sebenarnya. Karena ketika kita mengisi tax filing di Amerika, itu udah otomatis kan source income kita dari mana. Ketika kita menuliskan bahwa kita punya usaha sendiri, maka itu secara otomatis kita dianggap memiliki bisnis sole proprietorship. Dan itu bukan badan hukum ya, itu hanya usaha pribadi. Sehingga pengenaan pajaknya itu pasti pengenaan pajak pribadi. Otomatis liabilities yang berada dalam atau tanggung jawab yang melekat kepadanya adalah pertanggungjawaban pribadi. Seluruh kegiatan usahanya menjadi tanggung jawab juga pribadinya. Seluruh pendapatan pajak dari perusahaannya maka menjadi tanggung jawab juga perpajakan pribadinya. Nah, kemudian kita berbicara mengenai badan hukum. Di Amerika itu ada dua, ada LLC, ada C Corp.
Sebenarnya ada juga, S Corp juga ada. Kemudian Benefit Corp juga. Cuma itu kan kita bicara lagi berapa jumlah pemegang saham. Ketika kita berbicara hanya satu pemegang saham, maka yang paling terdekat di Amerika itu kita bisa bicara LLC maupun C Corp. Nah, bedanya apa? Jadi ketika kita bicara C Corp, LLC dulu ya. Jadi LLC maupun C Corp itu badan hukum yang mana tujuan filosofinya adalah sama seperti PT pada umumnya, di mana adanya pemisahan antara harta, hutang maupun tanggung jawab dari owner dengan bisnis. Artinya, liabilities maupun assets dari perusahaan dengan owner itu pasti beda. Ada pencatatnya masing-masing. Nah, bedanya di mana? Kalau kita berbicara LLC, LLC itu dia itu pertanggungjawaban perpajakannya. Kalau kita berbicara mengenai liabilities and asset itu masih terpisah. Tapi ketika kita berbicara perpajakan, maka perpajakan itu bisa single economic entities. Jadi perpajakannya itu cukup dilaporkan oleh perorangan ownersnya gitu. Jadi ketika misalnya di dalam LLC itu dikenal namanya, jadi gini, ada shareholders, kemudian ada namanya members. Jadi dia tidak diwajibkan, kalau Indonesia kan ada dewan komisaris, ada direktur ya. Kalau kalau misalnya di LLC itu ada board of directors, ada namanya members. Nah, tapi board of directors ini dia itu tidak wajib ada di dalam konteks LLC ya. Board of directors itu sebenarnya lebih kayak komisaris, di mana dia itu adalah dari program pemegang saham juga, dan dia juga menunjuk members. Tapi tidak wajib. Kalau LLC itu tidak wajib. Kalau C Corp itu wajib ada board of directors, ada wajib C-level, C-suite. Makanya namanya ada C-nya, kan? Karena ada CEO, CTO, dan other CC levels lainnya gitu ya. Tapi kita bicara fokus di LLC dulu. Nah, di LLC itu konsepnya dia sebenarnya lebih mudah. Ini sebenarnya kurang lebih pendekatan mirip-mirip dengan PT perorangan yang sedang kita susun di Indonesia. Di mana sebenarnya, tapi kalau tax treatment-nya kayaknya beda. Kalau di LLC, tax treatment dari bisnisnya LLC itu sebenarnya ketika ada source income yang diberikan kepada shareholders-nya, maka ketika ada pembayaran pajak dari PT-nya, dari LLC-nya, maka itu bisa menjadi kredit pajak dari owner-nya juga sebenarnya. Jadi expenses dari owner segala macam itu bisa diambil dari LLC itu juga. Jadi ada penyatuan pelaporan perpajakan dari owners dengan LLC-nya. Nah, karena prosesnya sebenarnya lebih simpel, dia itu LLC itu lebih umumnya digunakan untuk usaha dengan skala yang kecil dan medium. Kenapa? Karena secara proses ini sama yang diadop sebenarnya oleh PT di Indonesia ya, bahwa harapannya adalah proses ketika kita bicara badan hukum yang sederhana dan ukurannya skala kecil, proses itu lebih sederhana, tidak memakan banyak dokumen dan lain-lain. LLC juga sama, dia tidak memiliki kewajiban RUPS, dia juga tidak, beberapa kewajiban itu dia lebih sederhana. Laporan perpajakan sih wajib, tapi lebih sederhana. Dan juga dia bisa dikombinasikan dengan laporan perpajakan dari personal owners-nya. Nah, itu lebih lebih sederhana. Balik lagi, LLC masih mengadop ada namanya single economic entity. Nah, kemudian kita berlanjut di level C Corp. Kalau kita berbicara C Corp, itu sangat clear. Ini sama persis dengan PT yang ada yang kita kenal di Indonesia ya. Ada pemisahan yang clear, yang cukup clear antara owner dengan bisnisnya itu sendiri. Kenapa? Namun demikian, kalau kita berbicara mengenai C Corp, karena C Corp ini dia lebih kompleks ya, karena ada pemisahan yang lebih clear, dia itu wajib ada BOD, dia wajib ada C levels, dan di mana dia itu wajib juga melaksanakan annual meetings, annual report dan lain-lain. Kita bicara mengenai, let's say, dia tidak comply, karena dia sangat C Corp itu sangat strict ya di Amerika itu, dia itu sebenarnya ketika dia tidak melaksanakan standar compliance dia, misalnya dia tidak lapor pajak dan lain-lain. Di Indonesia ini kan lucu ya. Kita bikin PT, kadang-kadang kita runningnya mungkin untungnya belum banyak, kita nggak lapor pajak dan lain. Atau mungkin kadang-kadang juga PT, ada namanya PT Dorman ya, perusahaan Dorman segala macam, let's say dia tidak ada RUPS, dia, ya pokoknya beberapa standar RUPS itu, standar undang-undang PT dia tidak melaksanakan lah. Nah, itu kan tapi biasanya nggak ada sanksi yang tegas ya terhadap hal ini. Kecuali misalnya perpajakan, ya tiba-tiba ada temuan dan lain itu baru. Tapi kalau misalnya tidak melaksanakan RUPS dan lain-lain, itu nggak ada sanksi. Nah, ini berbeda dengan C Corps. Jadi ketika kita bicara C Corps, karena dia sangat strict ya, bahkan teksnya itu hanya corporate tax.
terdapat pemisahan antara perpajakan perorangan dan perpajakan PT-nya. Sehingga ketika misalnya perusahaan itu membagikan dividen, maka owner-nya dia juga wajib bayar pajak. Jadi pajaknya double. Dari satu bisnis ada dua pajak. Pajak dari PT-nya dan juga pajak misalnya let's say bagi dividen, owner-nya juga wajib bayar pajak terhadap pendapatan itu. Ada pemisahan yang strict. Nah, karena ada yang strict ini, sebenarnya maka itu juga kemudian ketika sebenarnya gini, karena sikop ini sebenarnya kayak PT kita pada umumnya adanya pemisahan yang sangat strict. Tapi ini jika dia tidak mematuhi ketentuan standard compliance-nya dia, seperti yang tadi saya bilang ada annual meeting, annual report dan lain-lain, maka sebenarnya dia dapat digugat pengenaan Precinct Corporate Veil. Artinya apa? Pemegang saham itu misalnya ada kesengajaan ya, pemegang saham itu bisa digugat karena misalnya PT-nya atau sikopnya ini dia tidak melaksanakan ketentuan dan lain-lain. Itu bisa langsung pemerintah itu mengejar langsung ke pemegang sahamnya. Kalau kita kan sebenarnya nggak selalu seperti itu kan. Nah, tapi di sana karena ini sebenarnya cukup strict terpisah, maka ya perusahaan itu single entity, legal entity itu dia juga wajib comply agar memastikan agar apa? Pemisahan antara pemegang saham dan PT itu harus benar-benar terlaksana. Fiduciary duty-nya benar-benar wajib terlaksana. Nah, namun balik lagi, meskipun dia strict ini, tapi ini sangat diminati oleh investors. Kenapa? Karena pasti ketika investor masuk dia bisa menjadi let's say dia apa? B shares, C shares atau yang di level yang mana gitu ya. Dia bisa menjadi pemegang saham yang clear ya, bahwa bisa memastikan bahwa oh oke, ketika saya invest di sini dana ini tidak diputar secara pribadi oleh ownersnya. Sehingga otomatis usaha sikop ini lebih diminati oleh investors. Makanya rata-rata perusahaan di Amerika yang dia skalanya besar, perusahaan investasi atau perusahaan yang dia akan mengejar IPO, maka dia pasti berbentuk sikop, gitu, bukan LLC. Nah, dan di Amerika juga menarik, itu bisa berubah ya, dari sikop dia mau jadi LLC bisa, dari LLC juga bisa, tapi rata-rata sikop jadi LLC jarang. Kebanyakan dari LLC dia jadi sikop, atau mungkin dari pertama dari sole proprietorship, dia kemudian let's say dia bikin LLC dulu, ketika ini terus kemudian dia ningkatin ketika ada investment dia di sikop. Tapi kalau kita bicara balik lagi, kalau kita bicara badan hukum, maka otomatis reverse-nya pasti di LLC ataupun sikop. Begitu. Kemudian kita bicara mengenai likuidasi. Sebenarnya likuidasi kalau kita berbicara di konteks level di Indonesia, di level Indonesia sebenarnya mungkin tadi sempat dijelaskan bahwa PT karena PT perorangan itu adalah dianggap sebagai badan hukum selayaknya PT, maka proses likuidasi dari PT perorangan itu dipersamakan dengan PT biasa sebenarnya kalau kita bicara itu. Nah, namun menjadi concern adalah ketika bicara kita PT perorangan di Indonesia itu hanya satu direktur tanpa komisaris atau dia merangkap komisaris dan dia nggak single shareholders, maka otomatis dia pertanggungjawabannya biasanya ketika ada kredit segala macam diminta tuh Anda bertanggung jawab juga pribadi ya, sehingga otomatis ketika terdapat pilot segala macam, maka bisa mengajukan atau menarik pemegang saham untuk turut bertanggung jawab dalam hal perusahaan itu pilot. Oke, nah ini berbeda di Amerika. Nah, jadi ketika kita bicara bankruptcy di Amerika Serikat ini menarik. Dia itu kurang lebih sebenarnya ada beberapa chapter, tapi yang saya specifically untuk perusahaan itu ada 3 chapter ya. Chapter 7 itu mengenai liquidations, kemudian chapter 7 itu mengenai reorganizations, kemudian chapter 13 atau 13 itu mengenai repayment. Nah, ini beda-beda. Kalau kita berbicara mengenai, mungkin saya mulai dari chapter 7 dulu. Chapter 11. Ketika kita bicara mengenai chapter 11, itu dia ini siapa yang bisa mengajukan pelit, siapapun sebenarnya. Dan voluntary maupun dari pihak-pihak kreditur ya. Di mana dia submit by business entity, dan itu tidak ada kriteria berapa sebenarnya maximum debt yang dia punya, atau minimum income yang dia punya. Nah, kalau kita bicara chapter 13, nah ini menarik. Dia itu hanya bisa diajukan oleh individuals. Nah, dan debt-nya dia. Jadi kalau Indonesia kan berapapun nilai, ajukan pilot gitu ya. Nah, menarik di Amerika itu ada ketentuan. Ketika kita mau ngajuin repayment, dia itu harus debt-nya itu below 2.75 million ya. Ini sebenarnya tiap tahun itu bisa berubah sebenarnya.
Kemudian satu lagi itulah chapter 7 itu khusus spesifik mengenai liquidations ya. Ketika misalnya sudah tidak ada dana segala macam, kemudian baru dilikuidasi. Nah, saya mau bahas satu-satu. Kalau misalnya kita bicara chapter 11, ketika kita ternyata diajukan pilot ya, di Indonesia itu kan kita bisa mengajukan PKPU, ya kan? Pada saat permohonan pilot, kemudian kita mengajukan PKPU. Nah, PKPU ini kan sebenarnya ada batas waktu ya, 270 hari dan kemudian ada perpanjangan dan lain-lain. Nah, kalau di chapter 11 reorganization, jadi fokus dari pemerintah adalah ketika perusahaan ini ada dua jenis ya, pilot dan likuidasi. Yang dua hal yang berbeda. Ketika perusahaan ini dia diajukan pilot, maka pertama kita harus lihat ada secure debt-nya sama satu lagi unsecured debt ya. Jadi artinya debt yang sudah ada jaminan, bank segala macam, itu biasanya diapain. Terus kemudian yang unsecured debt itu misalnya ya utang-utang yang tidak ada jaminan, itu seperti apa. Dalam proses pilot itu kita mengajukan reorganization plan, itu biasanya bisa 5 tahun, bisa lebih dari 5 tahun, karena fokusnya adalah reorganisasi. Mungkin kawan-kawan sempat mungkin pernah dengar ada namanya Toys R Us bankrupt. Nah, ketika Toys R Us bankrupt, itu yang diajukan adalah reorganization. Nah, reorganisasi ini dilakukan seperti apa? Bisa di atas 5 tahun. Bisa di atas 5 tahun, di mana kemudian ada settlement debt-debt yang sudah ada. Settlement debt-debt yang sudah ada. Oke, suaranya keluar ya dari kawan kita. Oke, jadi ketika misalnya ada terjadi pilot di Amerika mengajukan reorganization seperti misalnya Toys R Us ya, yang paling terdekat ya, maka dia mengajukan reorganization plan dan restructuration plan, di mana yang secure debt itu diatur seperti apa, diatur di atas 5 tahun ke atas itu planning pembayaran seperti apa, dan kalau yang unsecured debt itu paling maksimum dibayar itu 75%, kalau ada duitnya, paling maksimum itu 75%. Nah, pada saat terjadi penundaan ini, maka reorganisasi ini, maka otomatis segala tagihan-tagihan itu di stop. Tidak ada boleh ada tagihan-tagihan, karena tagihan itu kan semua harus di depan ya. Siapa yang punya utang, taruh di depan. Sehingga tidak boleh ada lagi namanya tiba-tiba ada debt collector dan lain-lain. Nah, itu wajib stop by law ya. Stop. Tidak boleh lagi dilakukan penagihan ataupun penyitaan dan lain-lain. Ataupun penyegelan dan lain-lain. Nah, itu dilakukan. Dan itu di atas 5 tahun. Kalau kita bicara repayment, nah repayment ini biasanya kalau kita bicara PT perorangan, itu bisa jadi by individuals. Jadi ketika individuals itu dia punya usaha segala macam dan punya utang usaha dan lain-lain, dia bisa mengajukan repayment. Repayment ini dia debt-nya itu tidak boleh melebihi. Jadi kalau misalnya melebihi itu otomatis dia masuknya di reorganization, for example. Atau misalnya sudah lebih lagi, dia langsung masuk di liquidation chapter 7. Tapi kalau misalnya dia masih debt below-nya 2,7 juta, itu dia masuk ke repayment, dan itu dia maksimum 5 tahun. Nah, 5 tahun itu dia wajib menyusun rencana repayment ya. Jadi ketika dia mengajukan repayment plan kepada pengadilan di federal court untuk yang khususnya bankruptcy court, maka dia wajib mengajukan repayment plan 5 tahun. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata dan selama 5 tahun ini dia ternyata tiba-tiba ya lebih bangkrut lagi ya, tiba-tiba mungkin dia pendapatan dia drop, karena pada saat menyusun repayment itu kan dia harus menyusun income source-nya dia dari mana. Tapi kemudian harus clear ya dari mana, bagaimana caranya segala macam. Tiba-tiba dalam 5 tahun ini kan panjang, ternyata tiba-tiba dia sakit dan segala macam. Jika itu terjadi, dari chapter 713 ini kemudian dia tidak bisa berhasil di tengah jalan, maka otomatis dia itu akan mengajukan ke chapter 7, merubah statusnya dari repayment menjadi liquidation chapter 7. Di mana kemudian dia seluruh aset-asetnya dia. Jadi ketika kita bicara chapter 7 dan chapter 13 ya, chapter 11 dan chapter 13, maka aset-aset perusahaan itu kan dipisahkan ya. Sehingga tidak boleh ada namanya penyitaan aset. Cukup asetnya perusahaan yang mana itu kemudian ada yang bisa dicairkan atau di-restructure, pokoknya itu semua masuk dalam restructuring plan. Tapi ketika ternyata dia tidak mampu, maka barulah kemudian dia masuk di liquidations. Nah, liquidations ini apakah semua serta-merta bisa langsung likuidasi? Sebentar dulu, ada namanya min test. Nah, min test itu adalah di mana pengadilan melakukan pemeriksaan
bahwa apakah individual ini atau business entity ini dia sebenarnya memiliki kecukupan dana atau tidak, harus dites dulu. Misalnya, oke, ternyata income dia below state median ya. Jadi misalnya di state median itu, jadi gini, di Amerika itu kan law-nya itu kan berdasarkan state ya, masing-masing state ya. Jadi ketika misalnya state-nya dia itu di, let's say di California, let's say di New York itu kan beda-beda. Kalau let's say di California dia median state income-nya itu ada untuk individual di berapa, business entity-nya berapa. Let's say misalnya dia kemudian bisa membuktikan bahwa hey, income perusahaan saya atau bisnis saya itu nggak nyampe segini, saya nggak mampu melakukan repayment ini, ya udah masuklah statusnya dia posisi likuidasi sehingga seluruh aset maupun aset perusahaan maupun aset pribadi itu kemudian wajib dilikuidasi. Tapi kembali lagi ketika dia berbentuk S corp let's say, maka itu terpisah ya. Kecuali memang secara nyata apa namanya ada jaminan. Kalau pertama kita bicara secure debt. Kalau debt-nya itu memang benar secara nyata sudah ada jaminan ya otomatis diambil lah ya. Tapi bagaimana dengan yang hutang-hutang yang tidak ada jaminannya? Ya kayak misalnya apa ya, hutang kartu kredit, ya kan paling contoh sederhana ya, hutang kartu kredit. Ataupun hutang yang tidak ada jaminan lainnya lah ya. Nah, itu ketika memang sudah masuk likuidasi baik individuals maupun business entity ya, ya sudah hilang. Sehingga dan itu memang diproses dievaluasi oleh pengadilan tinggi ya. Dan itu dilihat. Makanya prosesnya cepat. Oh, cukup 6 bulan. Ya udah, memang asetnya segini dan yang kalau ini udah nggak bisa diapa-apain lagi, nggak ada namanya PKPU tuh nggak ada. Kalau kita sudah masuk liquidation nggak ada namanya PKPU. Ya udah likuidasi semua aset dicairkan dan kemudian ya udah yang yang unsecured ya udah eliminated. Makanya kemudian kalau kita berbicara mengenai chapter 7 terus kemudian chapter 13 itu pengadilan tingginya itu menetapkan ada namanya trustee. Nah, kalau di situ, kalau di kita ada kayak kurang mengatur pendanaan ini agar dapat dilakukan pencairan kepada kreditur-kreditur secara clear. Tapi kalau kita bicara chapter 11, itu mengenai reorganization, itu tidak memerlukan ada namanya trustee, tidak memerlukan ada namanya kurator. Kenapa? Karena perusahaannya masih jalan, maka uh, direkturnya atau CEO segala macam atau board of directorsnya juga sama itu menyusun plan-plan untuk melakukan repayment. Jadi dia tetap wajib melakukan pembayaran seperti pembayaran pada umumnya. Maka kemudian lebih lanjut lagi kita bicara kalau di Amerika itu reorganization itu one of the business plan. Kenapa? Karena salah satu bylaw-nya reorganization itu stop collecting ya. Jadi bagaimana cara menghentikan adanya penagihan-penagihan debt collector secara brutal di Amerika, itu salah satunya adalah pengajuan reorganization. Nah, itu udah stop collecting. Dan bisa saving juga. Yang unsecured debt itu maksimum 75%. Jadi udah dikatakan ini udah otomatis itu, udah 75% aja yang unsecured debt itu udah otomatis tereduksi. Sehingga ini juga menjadi salah satu bisnis strategi di Amerika. Nah, ini kan tentunya sangat berbeda banget ya di Indonesia ya. Ketika kita bikin pilot, udah kasus lah gitu kan. Udah kasus. Tapi kalau kita bicara PT pada biasanya, ya pasti masih ada proses. Tapi kalau PT perorangan gimana? Itu salah satu minusnya adalah udah pasti menyerangnya adalah business owner-nya secara langsung. Karena ketika kita berbisnis, orang di bank, let's say misalnya kita minta pinjam di bank, pasti bank minta jaminan personal garanti. Sehingga ketika terjadi palit dan lain-lain, otomatis nyerangnya ke shareholders tanpa ada batasan saham ya. Balik lagi sebenarnya kalau kita bicara Persero itu kan adalah perusahaan yang berdasarkan zero ya, berdasarkan saham-saham. Nah, kalau perorangan, PT perorangan, ya itu kan nggak ada, ya zeronya ya 100% gitu kan, sehingga tidak ada batasan. Mungkin itu dari saya. Eh, Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Salam. Siap. Terima kasih Pak Rio sudah memaparkan materi dengan bagus sekali ya, membandingkan antara PT di Amerika dan juga di Indonesia dalam konteks likuidasi dan juga ada juga Mengenai status badan hukumnya itu mengenai sendiri. bankrupsi. Iya, betul Bapak. Nah,
Sebelumnya terima kasih kepada Pak Rio, pemaparannya yang tadi komprehensif. Selanjutnya, para hadirin sekalian, pemaparan yang luar biasa tadi kan tentu telah memberikan kita banyak wawasan baru nih. Tapi pasti masih ada nih beberapa hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Maka dari itu, kita akan memasuki pada sesi tanya jawab. Para hadirin sekalian, sesi tanya jawab akan berlangsung selama 15 menit. Hadirin dapat menyampaikan pertanyaan melalui dua mekanisme, yakni dengan fitur raise hand untuk bertanya langsung atau menuliskannya di kolom chat. Setiap penanya juga dapat mengarahkan pertanyaannya kepada narasumber yang kehendaki. Tetapi, para hadirin sekalian, tim kami telah memilih pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Karena itu, kami akan membacakan pertanyaan terpilih yang telah dituliskan di kolom chat terlebih dahulu, kemudian menyerahkan kepada narasumber untuk dijawab secara berurutan. Tetapi, ini tidak membatasi kepada para hadirin yang ingin bertanya. Pada pertanyaan pertama, kami memberikan kesempatan pertanyaan dari Erna. Saya izin membacakan. Selamat sore Pak, mohon info apabila PTP itu pada awalnya sudah berhasil mendirikan PTP dengan nama yang terdiri dari dua kata, lalu pada tahun yang sama ingin mengubah namanya menjadi tiga kata. Bagaimanakah perubahannya? Bisakah secara mandiri seperti pendiriannya atau lewat notaris? Karena di pilihan AHU tidak sih ubah nama sementara apabila via notaris ada kendala usia kurang dari 18 tahun. Dan pertanyaan ini diajukan pada sesi dari Bapak Andriansyah ya. Kepada Bapak Andriansyah, dipersilahkan untuk menjawab, Pak. Baik, sebentar ya Mbak. Apa tadi? Ya. Pertanyaan terkait bagaimana jika PTP itu awalnya sudah mendirikan PTP dengan nama yang terdiri dari dua kata, Pak. Tapi pada tahun yang sama ingin mengubah nama PT-nya menjadi tiga kata. Oh, Bagaimanakah perubahannya, Pak? Apakah bisa atau harus lewat notaris, Pak? oke. Kalau untuk pemesanan nama ya, sepemahaman saya, nama itu harusnya kalau sudah dipesan, kalau memang sudah memenuhi syarat ya sudah. Tapi kalau memang harus ada perubahan, selagi masih dia PT perorangan ya bisa diubah saja melalui PT perorangan. Tidak perlu melalui notaris lagi, kecuali memang ada perubahan-perubahan lain yang misalnya terkait dengan mana nih? Coba ini satu terkait dengan nama ya. Oke. Nah, ini kan diatur secara khusus nih ya di Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 21 tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan juga pembubaran badan usaha. Nah, pada prinsipnya kalau PT Perorangan ini dapat melakukan perubahan data, termasuk perubahan nama perseorangan secara mandiri oleh pendirinya tanpa memerlukan akta notaris, selama statusnya itu masih memenuhi kriteria unit mikro dan kecil. Jadi intinya Mbak, kalau dia masih menjadi PT perorangan, dia mau berubah nama, mau merubah permodalan dan lain sebagainya, itu tetap sama aja. Tetap dia mekanismenya sama dengan pembentukan yang di awal ya. Dan juga di pasal 16 Permen Kumham itu disebutkan bahwa perubahan data PTP termasuk perubahan nama dilakukan secara elektronik melalui sistem online single submission ataupun OSS di administrasi hukum umum ataupun AHU online dengan mengisi format perubahan pernyataan pendirian yang telah disediakan secara elektronik. Jadi sebenarnya sudah ada formnya, tinggal kita isikan. Yaitu yang paling penting adalah tidak boleh sama atau menyerupai nama perseroan lain. Terdiri dari minimal dua kata dan juga memenuhi syarat seperti tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan juga kesusilaan. Intinya kalau memang mau diubah ya silakan, kecuali kalau yang diubah adalah pemegang saham, jumlahnya ataupun modalnya itu sudah tidak lagi masuk di dalam UMK, baru dia harus melalui notaris. Sementara kalau masih dalam persyaratan lingkup PT Perorangan, maka bisa dilakukan langsung melalui online single submission di AHU online. Seperti itu, Mbak Fikri. Baik, Bapak Andriansyah, terima kasih. Tadi penjelasannya sangat jelas ya. Mungkin kepada Mbak Erna, kalau misalnya ada pertanyaan follow up, nanti bisa dilakukan di kolom chat. Terima kasih, Pak Andriansyah. Kita akan menuju pada pertanyaan kedua yang telah dipilih oleh tim kami, yang diberikan oleh Nabila Akila Najla dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batam.
Pertanyaan ini diajukan ketika sesi Dr. Andi ya. Kak Najila bertanya, apa langkah yang harus diambil oleh PT Perseorangan untuk memastikan bahwa usaha yang mereka jalankan tidak melanggar hukum dan tetap dapat memberikan manfaat pada masyarakat? Kak Najila juga bertanya, bagaimana peran OJK dalam mengawasi dan menanggulangi PT Perseorangan yang terlibat dalam praktik penipuan atau investasi bodong? Sekian pertanyaannya. Pertanyaan ini ditunjukkan kepada Dr. Andi, nggih. Mungkin kepada Dr. Andi dipersilakan menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang jelas terkait dengan kepatuhan ini, yang langkah pertama itu adalah, saya langsung aja ya menjawab pertanyaannya. Jadi langkah pertama itu adalah bagaimana memahami regulasi yang berlaku. Ya, kita harus tahu identifikasi peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang usaha. Kemudian contohnya ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja beserta turunannya. Kemudian akses informasi hukum yang terpercaya, itu kan banyak sekali ya media-media konsultasi dengan ahli hukum, situs web pemerintah juga, misalnya BKPM dari Kementerian Hukum, asosiasi, kemudian kita harus lihat juga studi kasus, misalnya perusahaan perorangan di bidang makanan yang wajib memenuhi standar seperti apa, apakah ada standar BPOM, kemudian ada sertifikasi halal, ini harus dipahami. Ya, jadi tidak serta-merta dia tidak paham dengan hukum kemudian menjalankan usahanya. Kemudian langkah yang kedua itu mendapatkan perizinan yang sah, ya, karena tidak hanya kemudian mendirikan PT Perorangan, tapi proses perizinan berusaha juga yang berbasis risiko ini kan sudah ada diatur dalam OSS ya, online single submission, kemudian juga nanti mengurus yang namanya nomor induk berusaha, izin lokasi, izin usaha juga semua harus ada perizinannya ya. Contoh konkretnya itu cara mendapatkan NIB itu dalam sistem OSS misalnya. Kemudian di langkah yang berikutnya itu adalah menjaga standar produk ya, kualitas lah ya, jangan sampai kualitas dari apa yang jasa kita itu atau produk kita itu tidak ada jaminan keamanan, kesehatan dan sebagainya. Ya tentunya ada penerapan standar nasional Indonesianya lah dilihat dari situ. Kemudian dari pengawasan mutu juga ada survei kepuasan pelanggan. Kita bisa bikin survei, itu lumayan. Jadi kita bisa tahu apa sih kebutuhan dari masyarakat seperti itu. Nah kemudian ada yang penting lagi adalah tanggung jawab lingkungan, ya. Karena ada namanya limbah rumah tangga atau limbah domestik, ada juga limbah industri. Ya, jadi yang namanya UMKM yang bergerak di limbah rumah tangga domestik ini benar-benar harus tahu cara mengelola limbah yang benar, mengolah sampah, mengolah limbah B3 gitu ya. B3 itu bahan berbahaya dan beracun. Kemudian mengurangi penggunaan energi dan sumber daya alam. Kemudian misalnya untuk persoalan perorangan yang memang bergerak di bidang jasa perkebunan, pertanian, itu kan pasti kan menggunakan pupuk organik atau sistem irigasi hemat air. Kemudian pokoknya intinya penggunaan energi yang terbarukan lah yang bisa menghemat biaya. Nah yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Ya. Mencatat manajemen keuangannya harus jelas, harus tepat, akurat, teratur. Kemudian membayar pajak jangan lupa. Kemudian kalau bisa juga sebenarnya sudah ada sih banyak sekali aplikasi-aplikasi pembukuan sederhana untuk perusahaan perorangan. Itu sudah banyak ya, bisa dilihat. Apalagi sekarang zaman AI ini, itu tinggal download, itu sudah bisa dibantu untuk membuat pembukuan sederhana. Nah ini yang langkah-langkah yang
harus diambil untuk memastikan usaha mereka ini yang jalankan tidak melanggar hukum. Kemudian dan juga memberikan manfaat. Nah, kemudian apakah bagaimana dengan OJK? Nah, barusan banget tadi pagi kami rapat dengan OJK terkait masalah pertukaran data, khususnya untuk perusahaan keuangan, karena memang ternyata di dalam sistem OJK ini tidak diatur, dan itu sedang kita mintakan bagaimana kita melacak ya ketika terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Perorangan seperti itu. Nah, ini yang kita mintakan ke OJK agar kita bisa melacak ya nama, nomor rekening dan sebagainya, agar ini tidak terjadi semacam penyimpangan hukum, ya, pelanggaran hukum. Karena bisa jadi karena ini kan sudah ada perpresnya terkait dengan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan teroris dan sebagainya. Nah, ini yang kita kerjasamakan nanti dengan OJK terkait pertukaran data ini, sehingga apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi oleh penanya tadi. Mungkin itu saja, Mbak Bibikri. Baik, terima kasih Dokter Andi atas jawabannya yang sangat jelas ya teman-teman, juga jelaskan secara bertahap. Saya harap tadi Mbak Nabila ya bisa mendapatkan insight dari jawaban Dokter Andi. Selanjutnya, kita akan pada pertanyaan ketiga yang ditujukan pada sesi Bapak Rio, yang berasal dari Wirajaya, mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Al-Din. Izinkan saya untuk membacakan. Saya izin bertanya kepada para pemateri, jika ada private invest masuk ke PTP dan founder juga sudah menjadi komisaris, juga memilih seseorang untuk menghandle PTP-nya sebagai direksi, apakah PTP tersebut wajib membuat ADART seperti PT biasa, dan apa masih bisa menggunakan status badan PTP? Karena modal dasarnya masih masuk kategori PTP, tetapi manajemen perusahaannya sudah seperti PT, karena sudah ada komisaris, pemegang saham, dan direksi. Kepada Bapak Rio, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Birki. Jadi kalau misalnya, bentar, halo, kedengeran ya? Kedengaran, Pak? Oke, jadi ketika misalnya, jadi gini, kita berbicara dulu konsep PT Perorangan. PT Perorangan itu sebenarnya fokusnya itu adalah kepada single person, di mana ketika dia melakukan kegiatan usaha itu dia memiliki landasan badan hukum. Nah, kemudian bagaimana kalau ada investment masuk? Investment masuk itu kan dia ada shares ya, pasti ada shareholders di situ. Dia pasti akan menjadi shareholders dan segala macam apapun modelnya. Apakah kemudian dia akan menunjuk orang atau direct investment segala macam. Nah, ketika misalnya sudah ada new investment itu masuk ke dalam satu PT perorangan, rencana masuk, maka sebenarnya kalau saya ketemu dengan kawan-kawan ya pasti saya akan merekomendasikan bikin PT yang PT biasa. Kenapa? Karena ketika ada investment masuk, pasti ada target generating sales dan revenue ya, target sales dan target revenue yang spesifik ya. Karena gini, ketika misalnya dia mau masuk dalam struktur perlindungan, kan gini, kalau dia cuma masuk buat bantuin modal orangnya, ya udah kasih aja modal ke orangnya. Perjanjiannya misalnya perjanjian pinjaman atau segala macam. Tapi kalau dia benar-benar masuk sebagai investment, gitu ya, kemudian dia masuk sebagai rencana investasi dengan skala tertentu, maka sebaiknya dibuat PT Persero seperti biasa, agar apa? Investor ini juga terlindungi hak-haknya sebenarnya. Karena kan ketika dia masuk, entah dia direct ataupun memakai satu orang yang dia tunjuk ya, pakai nomine segala macam, walaupun nomine nggak boleh, maka kemudian perlindungan hukum kepada investornya ini seperti apa? Ya, dia harus diberikan saham. Ya kan, salah satu bentuknya apa? Saham misalnya. Atau dia dengan ada sahamnya ini, maka kemudian dia bisa memberikan voting. Kalau dia masih bentuknya PT perorangan, maka seluruh, mungkin tadi yang dari tempat Pak Sony sempat menjelaskan bahwa ketika di tempatnya perorangan, maka seluruh pengendalian strategis itu hanya dilakukan oleh satu orang. Ya kan? Hanya dia aja sebenarnya yang melakukan pengendalian. Nah, bagaimana dengan investasinya?
otomatis ya nggak bisa terlindungi kalau misalnya menempatkan satu orang. Maka caranya adalah bikinlah ketika ada investasi masuk, rubahlah PT perorangan ini menjadi PT biasa, di mana investasi ini masuk dia menjadi punya saham dan lain-lain. Nah, dilakukan perubahannya apa? Ya udah dilakukan perubahan anggaran dasar, dibuat akta dan lain-lain, statusnya diubah ya. Sehingga kemudian ada struktur direktur, struktur komisaris dan struktur para pemegang saham. Mungkin itu masukan dari saya ya. Misalnya kondisi seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Rio Maven yang sudah menjawab. Semoga tadi yang bertanya ya, Mas Wira ya, semoga Mas Wira sudah mendapatkan penjelasan yang tadi tentu saja sangat komprehensif mengenai pertanyaan Mas Wira. Selanjutnya, para hadirin sekalian, karena sesi tanya jawab hanya diberikan selama 15 menit, kami akan membaca pertanyaan terakhir yang diajukan ketika sesi Bapak Sony berlangsung, yakni pertanyaan dari Steve yang bertanya mengenai untuk perorangan, apa saja check and balances yang ditentukan dalam undang-undang? Apakah sudah cukup atau perlu ditingkatkan lagi? Pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Sony. Kepada Bapak Sony dipersilahkan untuk menjawab. Oke, makasih Mas Steve atas pertanyaannya. Terkait check and balances ini memang bertingkat ya Mas. Kalau menurut saya sekarang kan kalau kita bicara undang-undang PT, dia berbicara untuk khusus PT tertutup ya Mas ya. Kalau untuk PT tertutup sekarang kan udah ada organnya dari pemegang saham, itu juga diteruskan ke apa? Ke komisaris ya Mas ya. Kemudian juga ada pengambilan keputusan melalui RUPS itu sendiri, dan juga kalau tertentu ada juga ibaratnya di luar itu walaupun dia PT tertutup, tapi kalau ibaratnya ada urusannya dengan dana pemerintah biasanya komisaris independen, atau ibaratnya izinnya dari OJK, OJK mengharuskan ada fit and proper test, dan juga selain fit and proper test juga ada komisaris independen ya kalau ibaratnya dia under OJK izinnya. Nah, tapi menurut saya sih sebenarnya dan kemudian ibaratnya PT tertutup pun dia kalau ibaratnya masuk pasar modal juga dia pengaturannya akan dicek OJK terus. Selain PN Proper tadi juga tiap hari laporan keuangannya juga dicek ya Mas ya. Kalau menurut saya sih sekarang itu sesuai porsinya PT itu kalau kayak tadi kan ini kita bicara PT perorangan yang mana check and balancesnya itu memang nggak sekuat itu karena memang ya biar dia landing tanpa hambatan yang gimana dulu ya. Jadi kemudian ketika dia naik menjadi PT konvensional, dia udah ada komisaris. Nah, tadi saya sampaikan kalau juga dia ada rupiah segala macam. Nah, kalau dia makin naik lagi, IPO, dia ada OJK, IDX di sana. Jadi menurut saya sekarang itu udah cukup bagus lah. Makanya ya kalau saya kebetulan juga konsultan hukum pasar modal yang terdaftar di OJK, jadi sekarang itu malah saya selalu kalau ketemu dengan klien lah atau calon klien ya. Sekarang kan di Indonesia permasalahannya itu tuh banyak perusahaan keluarga ya, family business lah dalam bentuk PT. Nah itu sangat banyak terjadi sengketa lah, apalagi dia di generasi kedua ya. Generasi kedua biasanya tuh ada sengketa yang cukup luar biasa, makanya kita perlu check and balances yang lebih baik, kita arahkan dia untuk IPO. Biar ibaratnya selain dari kalau dia bentuknya masih tertutup dan ya termasuk kan perorangan kan tertutup ya. Nah itu pengawasannya nggak sekuat itu walaupun tadi memang ada kayak kewajiban-kewajiban tapi untuk pada prakteknya kalau ibaratnya dia masuk ke OJK tiap hari otomatis karena udah urusannya sama publik tuh akan dicek gitu. Jadi check and balances kalau menjawabnya check and balances itu sangat-sangat perlu dan untuk sekarang memang udah cukup bagus menurut saya. Tinggal kita memilih, ya biasanya kalau di praktik saya selalu nanya foundernya atau ownernya maunya company-nya mau seperti apa gitu. Apakah cuma segitu-gitu aja atau memang dia punya visi yang lebih jauh gitu ya. Nah kalau visi yang lebih jauh otomatis selalu kita perbaiki ya
kita sampaikan butuh ini, butuh bahkan internal audit ya. Kalau saya sendiri ya Mas ya, saya juga di perusahaan terbuka juga menjadi komite audit. Ya, saya juga menjadi komite audit kayak contoh tadi pagi juga kita untuk perusahaan terbuka sebelum mereka mengeluarkan laporan keuangan, audit berjalan tahun ini, ya kita sebagai komite audit itu melihat, mempertanyakan dari hasil audit, bahkan juga dilakukan ya kalau udah perusahaan terbuka kan diharuskan untuk menunjuk kantor akuntan publik ya. Nah itu pendapat dari kantor akuntan publik itu juga akan kita disampaikan juga ke kita sebagai komite audit di bawah komisaris independen gitu. Nah kalau untuk perusahaan terbuka pasti ada komisaris independen, di bawahnya pasti ada komite audit. Jadi di Indonesia itu menurut saya udah cukup bagus sih sebenarnya sekarang gitu. Gitu Mas, Mas Stephen. Terima kasih kepada Bapak Sony yang sudah menjawab pertanyaan dari Steve tadi ya. Nah, para dinas sekalian, ditanya jawab tadi sangat menarik ya. Terima kasih atas antusiasme para peserta dan tentunya jawaban yang luar biasa dari narasumber. Tapi sayangnya karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab akan diakhiri oleh pertanyaan penutup dari Steve tadi ya, para hadirin sekalian. Nah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan aktif. Semoga diskusi hari ini memberikan manfaat dan menjadi bekal bagi kita ke depannya. Bagi mahasiswa, hukum dan bisnis ya terutama, memahami PT Perseorangan tentu menjadi sebuah keharusan ya, karena fakta bahwa PT Perseorangan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, mempermudah akses pendanaan, dan meningkatkan transparansi bisnis bagi usaha kecil, menandakan bahwa perubahan fundamental dalam cara bisnis Indonesia ini dapat beroperasi, hadirin sekalian. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber-narasumber yang terhormat atas wawasan serta diskusi yang komprehensif mengenai PT Perseorangan. Apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh peserta dan partisipan yang aktif. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang tentu saja semakin memperkaya diskusi kita pada hari ini. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya, Wikri Fatona, untuk memandu jalan diskusi ini. Dengan demikian, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan. Dan pamit, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Master of Ceremony kita yang luar biasa tentunya, kepada Risma, dipersilahkan. Pertama kepada Saudari Ganesara Jilan Emery selaku Project Officer Webinar BLC FH UGM, ex Ditjen AHU, ex Kagama Hukum Bisnis tahun 2025, dipersilahkan untuk menyerahkan e-certificate kepada Bapak Andriansyah secara simbolik, dan kepala operator dipersilahkan untuk dapat menampilkan e-certificate-nya. Terima kasih banyak semuanya. Baik, akan saya pandu untuk melakukan dokumentasi dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan ada penyerahan e-certificate kepada Bapak Dr. Andi Taleting Langi Salahuddin, SH, SIP, MVMC, selaku pembicara kedua pada webinar pada siang hari ini. Kepada Saudari Ganesara, dipersilahkan untuk menyerahkan e-certificate kepada Bapak Dr. Andi Taleting Langi Salahuddin. Baik, akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bapak. Selanjutnya akan ada penyerahan e-certificate kepada Bapak Sony Hutaheyan SH selaku pembicara ketiga pada webinar siang hari ini. Kepada Saudari Ganesara Jilan Emery, dimohon untuk dapat menyerahkan e-certificate kepada Bapak Sony Hutahayan secara simbolik.
Baik, akan saya pandu untuk melakukan dokumentasi dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Selanjutnya akan ada penyerahan e-certificate kepada Bapak Rio Faven Ciptasuara SHMH LLM selaku pembicara keempat pada webinar sore hari ini. Kepada Saudari Ganesha Rajilan Emery, dimohon untuk dapat menyerahkan e-certificate kepada Bapak Sony Hutahayan secara silik. Mohon maaf, Bapak Rio Faven Ciptasuara. Baik, akan saya pandu untuk melakukan dokumentasi dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Andrian Syahtiawarman, KSHMH, CCD, CMLC, CTLC, CMET, Bapak Sony Hutahayan, SH, Bapak Rio Faven Ciptasuara, serta Bapak Dr. Andi Taleting Langi Salahuddin, SH, SIP, MPhil, MC, atas kesediaannya dalam memaparkan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan ada penyerahan e-certificate kepada moderator kami, yaitu Saudari Bikri Fatona. Kepada Saudari Alia Safira selaku Vice Project Officer, webinar BLC FH UGM, ex-Ditjen AHU, ex-Kema Hukum Bisnis tahun 2025, dimohon untuk dapat menyerahkan sertifikat kepada moderator kami. Baik, akan saya pandu untuk dokumentasinya dalam hitungan 3, 2, 1. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara dan moderator yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai pembicara di acara kami pada sore hari ini. Selanjutnya, akan ada pengumuman peserta terbaik dari webinar siang hingga sore hari ini. Panitia telah menentukan peserta terbaik dalam webinar BLC FH UGM ex-Ditjen AHU ex-Kagama Hukum Bisnis jatuh kepada Erna. Saya ucapkan selamat kepada Erna dan untuk mengklaim hadiahnya bisa menghubungi kontak person yang akan dicantumkan panitia di kolom chat. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, mari kita melakukan dokumentasi terlebih dahulu yang akan dipandu oleh tim PDD. Kepada hadirin sekalian dimohon untuk dapat mengaktifkan kameranya. Baik, akan saya pandu untuk melakukan dokumentasi dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, saya ingin menyampaikan bahwa link untuk presensi telah dibagikan. Silakan kepada para hadirin untuk dapat mengisi link presensi yang diberikan oleh panitia di kolom chat dan pastikan untuk mengisi data diri pada link presensi dengan benar karena akan digunakan untuk penulisan di e-certificate. Para hadirin sekalian, sampailah kita pada penghujung acara pada sore hari ini. Semoga acara webinar hari ini dapat memberikan dampak yang positif dan menambah wawasan kita semua. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran dan partisipasi teman-teman dalam acara siang hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk pembicara yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada acara kami pada hari ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Saudari Bikri selaku moderator pada acara siang hingga sore hari ini. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Saya Risma Natania selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan sampai bertemu di lain kesempatan. Business Law Community FH UGM, Legal Excellence, Business Intelligence.
Kembali saya ingin mengingatkan kepada para peserta untuk segera mengisi absen yang sudah diberikan oleh panitia di kolom chat. Terima kasih.